من أنا من أنا من أنا لولاكم من أنا من أنا من أنا لولاكم كيف ما حبكم يا Berapa? Yang pertama hubungan dengan Allah. Yang kedua memperbaiki diri. Yang ketiga punya pemahaman yang mendetail terhadap ilmu agama dan realita dunia. Yang keempat, saudara, yang gak kalah pentingnya ikhlas. Ini salah satu syarat utama, saudara. Kenapa Abi dakwahnya masuk ke hati, ikhlas, sehingga begitu berkesan. Kenapa mamanya dia Abdullah dakwahnya begitu membekas di kita, ikhlas. Kenapa Habib Abdullah bin Mas'ud Abbas Keramat Empang Bogor sampai sekarang merasa manfaatnya, ikhlas. Kenapa Sayyidil Walid dan Habib Muhammad bin Syihab sampai sekarang perjuangannya begitu terasa di dada kita, ikhlas. Kekuatan ikhlas ini, the power of ikhlas luar biasa, saudara. Ikhlas membuat yang jauh menjadi dekat. Ikhlas membuat yang sulit menjadi mudah. Ikhlas membuat yang rumit jadi sederhana. Ikhlas membuat yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ikhlas mukhlishina lahuddin, semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kalau sudah ikhlas, saudara, orang yang ikhlas itu ciri-cirinya istawa inda hulmadu huldam. Ciri-ciri orang ikhlas dipuji sama dicaci sama, saudara. Orang ikhlas itu dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang, saudara. Karena dia beramal bukan berharap pujian dan bukan takut cacian, tapi yang diharapkan semata-mata karena ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau masih berharap pujian, waktu posting masih melihat ini like-nya seberapa itu like-nya. Kalau masih takut cacian, aduh janganlah kalau saya posting dakwah ini nanti dibully sama buzzer, dibully. Janganlah, repot nanti dikomentari, dicaci maki. Masih takut sama cacian, masih berharap pujian. Cacian masih membuat dia tumbang, pujian masih membuat dia terbang. Itu tanda belum ikhlas. Kalau sudah ikhlas, saudara, maka dalillah dama wa tasal. Sesuatu yang karena Allah akan berkesinambungan dan terus bersambung. Tapi apakah dalillah sesuatu yang bukan karena Allah, in qata'a wa fasal, maka akan terputus dan tidak akan nyambung lagi, saudara. Majelis Al-Ihya berapa tahun ini Ustaz Majelis Al-Ihya? 50 tahun. Berarti dari sebelum Abi. Awalan pendidikan Abi 50 tahun bisa berjalan. Bahkan Abi meninggal jamaahnya berkurang, saudara. Tetap solid, tetap kompak, tetap istiqomah. Amin.
Habib, saya belum bisa ikhlas. Kalau begitu saya nggak usah lanjut dulu, Habib. Saya stop aja dulu, kan belum bisa ikhlas. Ya nggak begitu. Pola pikirnya nggak seperti itu. Saya kasih satu cerita. Waktu saya ngaji kepada guru saya, Habib Zain Baharun, ngaji Ihya Ulumuddin jilid 3 Muhlikat. Ketika itu Mbak Pria, saya ingat betul, beliau ceritakan kepada kami satu cerita. Ada seorang alim punya majelis besar, santri banyak. Kalau sudah ngajar muridnya terpaku sama dia, saudara. Pertengahan dia ngajar terbesit dalam hatinya, oh masya Allah saya hebat ya. Murid-murid semua saya terpaku kepada saya dengan apa yang saya jelaskan. Saya luar biasa, ilmu saya banyak, murid saya segini banyaknya. Dalam hatinya terbesit seperti itu, saudara. Akhirnya orang alim ini lanjut ngajar lagi. Setelah dia lanjut ngajar, habis itu terbesit lagi di hatinya, oh saya tidak ikhlas, saya riya, saya ujub, saya sombong. Ya udah, daripada saya dosa, lebih baik saya nggak lanjutin lagi majelis, ditutup majelis sama dia, saudara. Ini orang alim masih muda, pulang ke rumahnya, ayahnya ulama besar, ulama sepuh. Sampai rumahnya ayahnya nanya, anakku kenapa kau nggak lanjut ngajar? Iya ayah, saya tadi ngajar, tapi di hari saya nggak ikhlas, saya riya, saya ujub, saya sombong ayah, saya merasa diri saya paling hebat. Saya berhentikan majelis daripada nggak ikhlas, saya dosa. Anda tahu apa jawaban ayahnya? Lihat bagaimana seorang spiritual seorang yang sudah sepuh, ulama sepuh, secara spiritual biasanya lebih matang, saudara. Ayah ini menjawab kepada anaknya, nak, kamu tahu nak, tadi begitu kamu ngajar tidak ikhlas, kamu ngajar riya, sombong, itu setan senang. Setan senang. Tapi begitu kamu stop majelis gara-gara takut nggak ikhlas, setan pesta, saudara. Jadi tadi begitu dia riya, tetap ngajar, setan hanya senang. Tapi begitu dia stop majelis gara-gara takut nggak ikhlas, itu setan pesta, saudara. Bukan senang lagi, gembira, luar biasa. Artinya apa yang bisa kita ambil pelajaran di sini, saudara? Jangan juga gara-gara takut nggak ikhlas terus kita berhenti beramal. Kalau beramal nunggu ikhlas dulu sampai mati, kita nggak beramal, saudara. Sambil beramal, sambil belajar, karena belajar ikhlas itu belajarnya sampai mati. Sebagaimana setan nggak akan berhenti ngegoda kita buat nggak ikhlas sampai mati. Begitu juga belajar ikhlas. Belajar ikhlas itu pelajaran sampai mati. Mungkin di antara Anda saat ini yang paling susah buat belajar ikhlas saya, karena saya berbicara di hadapan Anda, setan yang goda lebih gede juga, saudara. Cuma nggak kelihatan aja yang membagi juri, saudara. Mungkin saya yang paling sulit, tapi kalau saya berhenti, setan makin gila. Belajar ikhlas itu sampai mati. Sebagaimana setan tidak akan pernah berhenti untuk menggoda kita supaya tidak ikhlas sampai kita mati, saudara. Maka oleh karena itu, ayo terus kita beramal. Yang beramal lanjutkan amalnya sambil belajar ikhlas, sambil noto hati, saudara. Sambil kita merenung, apa sih gunanya ujian manusia? Apa sih gunanya kita mengharap dunia dari amal kita yang cuma sebentaran? Rugi kita harusnya bisa dapat pahala yang abadi selama-lamanya, tapi gara-gara tidak ikhlas terus kita ganti dengan ganjaran sementara di dunia, pujian yang nggak ada artinya. Terus beramal, yang sedekah terus lanjutkan sedekahnya sambil belajar ikhlas. Yang majelis terus lanjutkan majelisnya sambil belajar ikhlas. Yang dakwah terus lanjutkan dakwahnya sambil belajar ikhlas. Yang berjuang terus lanjutkan perjuangannya sambil belajar ikhlas dan mohon kepada Allah agar hati kita diberikan ikhlas, insya Allah. Jadi yang keempat apa? Yang keempat apa? Jadi yang pertama